Itu paling takut kalau misalnya besok subuh bapak udah nggak nafas lagi gitu ngeliatnya, ya Allah gitu, panjangkan umur bapak saya gitu, jangan sampai besok saya nggak bisa ngeliat bapak saya gitu. Pengen ngeliat dia seneng gitu ngeliat anaknya bisa bahagia gitu, anaknya sukses gitu. Makanya Hai, Halo. halo. Hai. Hai. halo. Kenalin, nama gue Muhammad, dipanggilnya biasa Mamet, Pakot. Umur 23 tahun, saat ini kuliah sekaligus freelance jadi penyiar radio. Nama gue Muhammad Najib, biasa dipanggil Najib. Tinggal di Jalan Mangga 3. Pekerjaan saat ini freelance. Umur 22 tahun. Cita-cita gue menjadi orang kaya. Halo, nama aku Mutia Syafitri, biasa dipanggil Mutia. Umur aku baru 18 tahun. Sekarang baru banget masuk jadi mahasiswa. Kan nama gue Muhammad Randy Abdullah, biasa dipanggil Randy. Umur alhamdulillah sudah menyentuh 23. Semoga lebih panjang lagi. Dan pekerjaan sekarang masih freelancer, fotografi, videografi, ya apa aja lah. Terus cita-cita pengen ngalahin Elon Musk. Pokoknya Elon Musk harus kalah sama gue nanti kayaknya. Halo, kenalin, nama aku Hana Nur Syahidah, biasa dipanggil Hana. Aku umur 23 tahun ini. Kalau untuk pekerjaan aku lagi sebagai host. Perkenalkan, nama aku Amel, usianya 21 tahun, masih mahasiswa. Kalau kerja, nggak ada kerja yang gimana-gimana sih, cuman kayak ada apa ikut gitu. Kalau kerjaan pasti nggak ada. Kalau menurut gue, mungkin setiap orang berbeda-beda ya, sosok ayah idaman itu. Tapi kalau menurut gue itu yang bisa mengayomi, yang bisa mengatapi keluarga di rumah. Kalau menurut aku, sosok ayah idaman itu sosok ayah yang selalu bisa ngedengerin anaknya, entah dia mau cerita, entah dia lagi di posisi yang nggak baik-baik aja. Jadi ayah itu selalu bisa mendengarkan. Sosok ayah idaman kayak bapak gua. Ya dia tuh orangnya nyantai tapi nggak santai. Kayak mana ya, pokoknya bapak gua tuh the best lah pokoknya. Dia tuh apapun yang menurut dia bagus untuk keluarganya dia kasih gitu. Dia lakuin, dia perjuangin gitu. Sampai detik ini bapak gua adalah idaman. Pasti semua orang punya kriteria sendiri ya, ayah idaman itu gimana. Dan karena aku terlahir dengan udah punya ayah, aku menjadikan ayah aku sendiri itu sebagai sosok yang idaman, kayak orang yang ngebuat aku jadi orang yang membuat aku tuh jatuh cinta pertama kalinya sama laki-laki ya, sama ayah aku sendiri, sama Abi gitu kan. Karena Abi itu bisa menempatkan dirinya dimanapun, dengan kondisi apapun, dan juga pastinya kayak aku suka banget sama sosok yang ya udah, kita nggak perlu ada yang namanya gengsi. Jadi kalau misalkan aku lagi sedih, aku lagi nangis, ya aku bakalan nangis depan Abi. Kalaupun lagi senang juga kita bakalan bagi atau sharing kebahagiaan itu bareng-bareng gitu. Kalau dari perspektif Ama sebagai anak, ya ayah yang bisa mendengarkan, yang bisa mengayomi, yang bisa menjaga lah. Ayah idaman yang pasti dia punya kedekatan yang hangat pastinya kan sama anak-anaknya, dan ya buat hadir secara fisik sama emosional pastinya itu udah hal yang terbaik banget gitu. Itu idaman lah, fix. Kalau ayah aku pahlawan, sebenarnya ayah aku udah jadi pahlawan ya. Abi itu udah jadi pahlawan di keluarga sendiri gitu kan. Aku tahu banget gimana proses dan perjuangan Abi gitu kan, dari awal gitu kan, dari pas awal menikah sampai sekarang gitu, mau ngasih yang terbaik buat anak-anaknya, even sampai titik ini gitu ya. Di titik ini Abi juga usianya udah mau
pensiun gitu kan, tapi tetap terus berjuang gitu ya, memberikan yang terbaik buat kita. Jadi menurut aku Abi itu pahlawan sih, jadi aku udah pastinya bangga banget. Serba bangga gua sama ayah gua 99%. 1%-nya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kalau ayah aku tuh pahlawan, bangga banget pastinya. Karena yang namanya pahlawan pasti dia tuh punya jasa, punya kontribusi besar gitu kan buat orang-orang. Jadi ya bangga lah pastinya. Mau pahlawan mau bukan, bapak itu udah pasti idaman, udah pasti ngalahin beberapa pahlawan negara. Mohon maaf, karena bokap gua adalah pahlawan hidup gua sendiri. Aku manggil Abi, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu, ya pasti bangga lah. Dan menurut Amel saat ini juga Abi Amel udah jadi pahlawan buat Amel gitu. Amel anak pertama, lahir di keluarga yang biasa-biasa aja awalnya gitu. Ya sekarang juga masih biasa-biasa aja, cuman ya karena sekeren itu Abi lah gitu. Akhirnya sekarang hidupnya lebih baik gitu. Jadi Abi adalah pahlawan yang besar lah, pahlawan terbaik di keluarga kita. Kalau Babe itu seorang pahlawan, itu bukan sebuah kebanggaan lagi gitu. Itu ibarat sebuah ukiran yang selalu bakal melekat gitu di hati anak-anaknya, keluarganya gitu. Dan kita siap mengemban nama itu gitu sebagai anak yang dilahirkan untuk meneruskan kebaikannya, pastinya gitu. Buat Abi, Happy Father's Day. Makasih selama 18 tahun udah jadi Abi buat Mutia. Makasih juga udah ngajarin banyak hal, entah itu rasa sakit, senang, dan masih banyak lagi perasaan lainnya. Ayah atau Abi, biasanya gue panggilnya Abi. Abi, terima kasih sudah membimbing saya sampai dewasa ini. Mungkin belum sesuai harapan Abi, anak Abi ini. Terima kasih telah mengayomi keluarga, mengatapi keluarga di rumah. Terima kasih Abi. Pengen ucapin terima kasih untuk segala pelajarannya buat anakmu yang kedua ini, dan juga pengen ucapin terima kasih untuk segala usahanya dan juga pertolongannya buat anaknya gitu yang bebel ini gitu kan. Makanya pengen ucapin banyak banget terima kasih deh. Dan juga mungkin minta maaf juga buat Bapak belum bisa jadi anak yang terbaik, belum bisa jadi apapun yang Bapak pengen gitu kan. Tapi insya Allah apapun yang Randy jalanin pasti itu yang terbaik buat Bapak dan juga yang lainnya. Selamat Hari Ayah Abi. Aku Hana, anakmu yang masih banyak kurangnya dan bandel ini, mau ngucapin terima kasih banget. Terima kasih buat Abi yang udah selalu hadir buat Hana dan juga selalu ngingetin Hana akan hal-hal yang boleh dan gak boleh Hana lakuin. Pastinya makasih banget udah selalu nemenin Hana. Mau bilang makasih sama Abi gitu. Jadi ngerasain banget dulu hidup kayak gimana jadi anak Umi sama Abi, sampai akhirnya sekarang hidup tuh nggak terlalu seberat dulu lah gitu. Karena Abi gitu. Jadi mau bilang makasih sama Abi udah jadi ayah yang pantang menyerah gitu. Beh, ingat umur, jangan capek-capek. Kalau ada apa-apa bilang ke anaknya gitu, jangan selalu maksain diri sendiri. Ya ini ada deh. Ini foto selfie dadakan. Kayaknya ini cuman foto satu-satunya selfie sama bapak atau bokap. Itu paling the best sih kayaknya kisah di balik foto ini gitu. Sebenarnya tuh Abi suka banget nimbrung foto kalau misalkan aku lagi foto. Tapi ini ya fotonya lumayan terbaik dan Abi tuh cukup ekspresif ya. Ini fotonya kebetulan lagi bertiga sama Umi lagi mau berangkat kondangan gitu. Foto pas masih kecil. Ntar dulu. Tapi yang mau ditunjukin yang ini kemarin pas bulan Maret. Ceng ceng ceng. Ini kalau nggak salah beberapa hari sebelum aku berangkat Jakarta.
tanggal 15 Oktober di Universitas Al-Azhar. Jadi waktu itu lagi ada acara charity, jadi acara Palestina gitu, terus karena Abi lagi jenguk kan, lagi datang ke Jakarta karena kebetulan kita juga orang daerah. Nah itu kita datang ke sini. Momen sedih sih ya kalau dimarahin Abi. Tapi kalau lebih banyak momen bahagianya lah, karena Abi itu orangnya hampir nggak pernah marah-marah. Dulu terakhir pas masih kecil, kalau sekarang nggak pernah marah-marah. Jadi momen bahagianya banyak, nggak bisa disebutin. Kisah nggak enaknya tuh ketika posisinya gue itu tahu cerita yang seharusnya belum gue tahu gitu, dan itu urusan orang tua gitu, dan mungkin waktunya belum tepat untuk gue tahu, dan akhirnya gue tahu, dan itu seolah ngebebanin pikiran, hati, dan ya itu berasa banget lah gitu. Semua urusan yang seharusnya belum diterima sama gua gitu, baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya, itu udah tahu gitu di usia yang masih remaja gitu, apalagi kuliah. Itu sih. Terus kalau buat yang bahagianya adalah ketika ini momen banget ketika dibeliin motor. itu paling berkesan, dan itu jadi awal chemistry berasa banget gitu, jadi makin deket, komunikasinya makin lancar, terus diskusinya juga udah mulai selaras. Itu sih. Kalau momen sedih kayaknya dari kecil udah tau lah maksudnya perjuangan Abi seperti apa gitu kan. Ya Abi selalu mengajarkan nggak usah neko-neko lah apa adanya gitu. Ya hidup seperti apa adanya aja, bukan ada apanya gitu. Dan amanah gitu. Terus kalau momen senangnya itu mungkin kalau masih kecil, dulu suka diajak sama Abi kayak acara outdoor gitu, camping di gunung atau di mana gitu. Ya pokoknya dulu suka diajak sama Abi lah keliling-keliling Jakarta gitu, dengan kerjaannya Abi gitu. Apa ya, seneng pastinya banyak banget lah ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan yang udah Hana lewatin bareng sama Abi, kebersamaan di rumah. Kadang tuh emang Hana dibilang itu anak yang paling manja, tapi Abi yang selalu paling nurutin, even kayak lagi males makan terus disuapin gitu kan, terus lagi sakit bener-bener kayak yang diperhatiin banget gitu kan, sampai berani untuk bilang gitu apa yang kamu rasain gitu, sampai berani untuk bilang, dan juga cium kening Hana. Itu tuh kayak satu hal yang itu sedih sekaligus seneng sih ya, tapi Hana seneng sama Abi karena Abi udah nggak gengsi sama Hana untuk meluapkan cintanya ke Hana. Kalau untuk momen sedih sih sekarang ini kenapa, karena ngelihat Abi umurnya udah semakin nua gitu kan, udah ngeliat Abi yang masih terus keluar rumah, kerja sana sini dengan usianya yang udah semakin tua, dan juga kondisinya yang udah mulai harus minum ini itu gitu kan, harus minum suplemen pastinya untuk kesehatannya. Tapi Abi terus tampil kuat di depan anak-anaknya, dan Abi terus jadi sosok Abi yang ya bisa bikin anak-anaknya ketawa gitu, yang selalu mau tampil kalau Abi tuh kuat, masih terus maksa Hana buat bisa gendong Hana, walaupun sebenarnya Abi juga udah pasti udah gak kuat gitu kan, tapi Abi selalu berusaha untuk ngelakuin itu buat Hana. Bapak itu mungkin jatuhnya nggak pernah senang berdua, cuman biasanya sih kita senang itu paling kalau lagi debat aja. Apapun masalah apapun lah ya, berarti topiknya apa aja gitu, bisa aja gitu, kayak misalnya nih AC dingin kenapa, itu biar debatan aja gitu. Itu tiap hari tuh aneh aja, itu pasti ada aja yang didebatin, tapi itu seru gitu, itu seneng banget gitu kalau bapak tuh ngajak debat tuh, itu enak gitu. Jadi kayak bener-bener kelihatan lah gitu rasanya punya bapak tuh kayak gini gitu. Kalau momen sedihnya sih mungkin nggak bareng-bareng, tapi
kalau mikirin bapak lagi gitu, udah usaha. By the way, bapak kan kerjanya kuli bangunan ya. Ya kalian juga tahu lah, kuli bangunan tuh resikonya banyak gitu. Dulu sempat pernah ditinggal ke Sukabumi, ke Ciputat, atau ke Citayam, banyak lah pokoknya. Pernah ditinggal bener-bener pure kayak berbulan-bulan. Mikir kan, kenapa kok bisa pulang kerja gitu kan. Aduh, kenapa harus banyak luka gitu kan, mikirnya gitu. Kita emang sebahaya itu ya jadi kuli bangunan. Jujur ya, sebenarnya paling takut itu kalau bapak lagi tidur, itu paling takut kalau misalnya besok subuh bapak udah nggak nafas lagi gitu, ngeliatnya ya Allah gitu, panjangkan umur bapak saya gitu, jangan sampai besok saya nggak bisa ngeliat bapak saya gitu. Pengen ngeliat dia seneng gitu, ngeliat anaknya bisa bahagia gitu, anaknya sukses gitu. Makanya jangan ini dah. Jadi sedih kan sumpah. Ya mungkin emang nggak bisa ini apa ngutarain banyak banget so. Mungkin Allah Akbar. Mungkin emang nggak bisa diutarakin langsung gitu kan, kasih sayang kita sebagai cowok gitu kan, ya mungkin beda dengan yang cewek-cewek gitu, bisa ngungkapin rasanya kayak gue sayang sama bapak gitu. Kalau kita kan cowok nggak tahu kenapa gitu, gengsinya tinggi banget. Pokoknya itu sih paling sedih gitu, ngeliat bapak tuh ya Allah sampai segitunya kalau lagi tidur sampai kayak bener-bener kelihatan capek banget gitu. Ya gue sebagai anaknya yang kadang-kadang ya udah gitu sukanya aja gitu, kayak sedih banget gitu ngeliat. Bapak Deddy Tarmidi, selamat Hari Ayah. Semoga tetap jadi ayah idaman, tetap jadi ayah yang terbaik buat gua dan juga untuk anak-anaknya. Selamat Hari Ayah Abi. Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah di Indonesia. Abi, selamat Hari Abi sedunia. Terima kasih. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah Abi. Terima kasih.